Satgas Bencana Bandar Lampung siaga banjir dan longsor 24 jam penuh. Lampung Timur memetakan 5 kawasan rawan banjir dan puting beliung. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program informasi sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kesiapan mengantisipasi bencana banjir dan longsor menjelang puncak musim hujan menjadi sajian utama hari ini. Satgas Bencana Kota Bandar Lampung memonitor kawasan rawan bencana 24 jam penuh. Ratusan personel siap bergerak kapanpun. Lampung Timur juga siaga banjir dan angin puting beliung meliputi 8 kecamatan. Petugas bahkan melatih relawan di daerah rawan bencana. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung bersiap-siap menghadapi bencana banjir dan longsor pada puncak musim hujan mulai Januari mendatang. BPBD menyiagakan Satgas Bencana yang bertugas 24 jam. BPBD Kota Bandar Lampung telah siap menghadapi situasi sulit, terutama pada saat terjadi bencana longsor dan banjir. BPBD menyiagakan 135 personel dibagi dalam 3 tim. Petugas selalu siap 1 kali 24 jam untuk memonitor kemungkinan terjadinya bencana. Kepala BPBD Kota Bandar Lampung, Edi Haryanto, mengimbau masyarakat di kawasan rawan banjir agar sigap menghadapi kemungkinan bencana alam. Berdasarkan perakiraan BMKG, Januari merupakan puncak musim hujan dan berpotensi memicu banjir. Sejumlah kawasan rawan banjir diantaranya Bantaran Kali Balau Kencana Kedamaian, Kelurahan Wailuni, Bumi Waras, Kelurahan Penengahan, Kimajawai Halim, dan Kaliawi Tanjung Karang Pusat. Bahkan ancaman banjir di Kali Balau Kencana bisa mencapai 2 meter. Kepala BPBD berharap warga Kota Bandar Lampung menyadari pencegahan banjir dengan perbaikan saluran air. Selain itu, warga tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membersihkan gorong-gorong mampet. Rawan longsor karena sesuai dengan ini perbukitan yang di tengah-tengah karena saluran air itu dipersempit oleh pemukiman biasanya meluap. Nah, kalau kita Pemkot Bandar Lampung melalui Bapak Wali Kota sudah jauh-jauh hari kita ini di BPBD ya 24 jam. Jadi begitu ada hujan dikit aja, semua satuan tugas kita, semua mobil kita akan mantau ke seluruh rawan-rawan bencana, daerah pesisir, daerah Kemiling akan mantau yang biasa terjadi banjir tanpa disuruh, tanpa diperintah sudah otomatis karena sudah prosedur operasional seperti itu. Keluar semua kendaraan yang ada, posko kita di kecamatan keluar semua, kita pantau semua, dan kita juga ditambah kendaraan dengan Bapak Wali Kota, ditambah berbanyak kendaraan untuk mengatasi banjir. Kita sudah siap menghadapi banjir 1 kali 24 jam. 5 kecamatan di Lampung Timur tergolong rawan bencana banjir bandang, puting beliung, serta longsor. Badan Penanggulangan Bencana memperingatkan masyarakat lebih waspada, terutama kawasan aliran sungai sekampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Timur memetakan 5 kecamatan rawan bencana meliputi Sekampung Udik, Wawai Karya, Jabung, Pasir Sakti, dan Labuhan Maringgai. Kelima wilayah dekat pesisir timur Lampung ini setiap tahun menjadi langganan banjir bandang, puting beliung, dan longsor. Kerawanan banjir bandang meningkat karena topografi rendah sepanjang aliran sungai sekampung. Kawasan pesisir timur seperti Kecamatan Pasir Sakti juga rawan angin puting beliung, apalagi intensitas gelombang tinggi meningkat selama musim hujan. Wilayah ini hanya berjarak ratusan meter dari pantai. Pertambangan pasir menambah ancaman longsor.
Kepala BPBD Lampung Timur Mansur Shah mengingatkan banjir bandang selama musim hujan dapat merusak ribuan hektar persawahan di Kampung Udik dan Wawai Karya. Potensi banjir yang membahayakan di wilayah mana dari 5 kecamatan tersebut, Pak? Sebetulnya dari kelima wilayah ini ada titik di Wawai Karya dan Pasir Sakti. Memang yang menjadi artinya korbannya lah, artinya yang menjadi dampak dari banjir itu sendiri kebanyakan memang wilayah pertaniannya. Potensi korban bencana bisa dieliminasi jika warga makin waspada. Peralihan musim meningkatkan gelombang tinggi dan puting beliung. Sementara puncak musim hujan Januari hingga Februari rawan banjir dan longsor. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Banjir dan angin puting beliung paling sering melanda wilayah Lampung Timur. Badan Penanggulangan Bencana menyiapkan logistik sejak awal Desember. Logistik ini meliputi bahan makanan dari Pemkab Lampung Timur maupun bantuan Kementerian Sosial. BPBD persiapkan logistik sejak dini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Timur menyiapkan logistik bersamaan dengan penyiagaan petugas dan peralatan. Logistik ini bisa dikirim sewaktu-waktu ke kawasan bencana banjir dan angin puting beliung. Petugas bahkan membuat pola penanggulangan bencana sesuai luas wilayah yang menyebar. Satgas Bencana mencatat 5 kecamatan rawan banjir, yaitu Sekampung Udik, Wawai Karya, Jabung, Pasir Sakti, dan Labuhan Maringgai. 3 kecamatan lainnya rawan puting beliung terdiri Kecamatan Mataram Baru, Braja Selebah, dan Labuhan Ratu. Ke-8 wilayah berada di aliran sungai Sekampung dan pesisir. Logistik bencana alam berupa bahan makanan hingga selimut siap dikirim ke seluruh penjuru wilayah. Kepala BPBD Lampung Timur Mansur Shah menjelaskan jumlah logistik dari Pemkab Lampung Timur maupun bantuan Kementerian Sosial menyesuaikan kebutuhan. Kami juga telah menyiapkan beberapa logistik baik yang dari kabupaten maupun bantuan dari provinsi, pusat melalui provinsi, seperti makanan siap saji, peralatan seperti selimut dan lain-lain. Di samping itu kami juga telah menyiapkan logistik yang kami ajukan melalui Badan Ketahanan Pangan Lampung Timur. Stok beras kami kemarin mendapat kiriman sekitar 1 ton. Penanggulangan bencana alam membutuhkan kesiapsiagaan petugas. BPBD Lampung Timur melatih relawan tanggap bencana di seluruh wilayah. Para relawan jadi ujung tombak informasi dan penanganan bencana. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Arus penyeberangan Bakauheni Merak diperhitungkan naik 10% selama libur Natal dan Tahun Baru. Tetaplah bersama kami. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Sahabat sekalian, dalam perjalanan hidup kita sejak kecil, kita selalu merindukan sosok yang teduh. Ia selalu menyemangati kita saat kita terpuruk. Bahkan ia selalu menyemangati setiap dalam perjalanan hidup kita. Ia suka mendukung pada saat orang lain merendahkan. Ia sosok yang mulia dan sangat penting bagi kehidupan kita. Ia adalah ibu. Sahabat sekalian, muliakan ibu, maka akan mulia hidup kita. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Sebagai karyawan, kamu berhak mendapat jaminan kesehatan nasional. Pemanfaatan layanan JKN BPJS Kesehatan mudah, asal sesuai prosedur. Prosedur pertama,
Peserta dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Berikut manfaatnya. Jika membutuhkan layanan lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke rumah sakit. Kecuali dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit. Wah, banyak yang manfaatnya. JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sekitar Lampung. Arus penyeberangan Bakauheni Merak diperkirakan naik 10% selama libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan penumpang maupun kendaraan diantisipasi dengan penambahan loket dan tolgate. PT ASDP Bakauheni memperkirakan puncak arus penyeberangan pada 23 Desember. PT ASDP Bakauheni telah berbenah menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Arus penyeberangan tahun ini diperhitungkan lebih ramai karena berurutan dengan libur panjang sekolah. Jumlah penumpang maupun kendaraan bisa naik 10 hingga 20%. Sebanyak 41 kapal ro-ro siap mengantisipasi lonjakan penumpang. Manajer operasional PT ASDP Bakauheni Heru Purwanto memastikan kelancaran penyeberangan akan ditingkatkan mulai penumpang masuk pelabuhan hingga trip pelayaran. PT ASDP bakal menambah loket dan tol gate sehingga tidak terjadi kemacetan. Estimasi penumpang ada peningkatan kurang lebih itu 10-20% dari hari biasa, dan itu bisa lebih dari itu juga. Untuk hingga sampai saat ini persiapan dari ASDP, kalau seandainya terjadi lonjakan, apa antisipasi? Kita sangat siap ya untuk menghadapi lonjakan. Untuk tol gate itu mungkin kita siapkan 8, untuk loket penumpang itu bisa 6 kita siapkan. Trip pelayaran maupun penambahan loket dan tol gate menyesuaikan kepadatan arus penyeberangan. PT ASDP Bakauheni memperhitungkan penumpang mencapai puncak pada 23 Desember. Hingga sepekan menjelang Natal penumpang masih normal. Dari Bakauheni, Khairullah Aka melaporkan. Serikat Pekerja memprotes PLN Lampung karena masih mempekerjakan outsourcing. Protes ini disampaikan bersama tuntutan upah minimum Kota Bandar Lampung kepada Dewan Pengupahan dan pemerintah. Meski begitu, PLN dikabarkan tidak mengakui keberadaan outsourcing tersebut. Outsourcing yang ada, Pak. Karena itu memang betul apa yang disampaikan. Serikat Pekerja meminta pemerintah menindak direksi PLN Lampung. Penggunaan tenaga outsourcing merupakan pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja. Ironisnya lagi, PLN tidak mengakui keberadaan pekerja tersebut dan bahkan memecat secara sepihak tanpa pesangon. Ketua Serikat Pekerja Outsourcing PLN, Suyanto, mengungkap penetapan upah 110% di atas UMK melalui surat keputusan nomor 500. Keputusan ini tidak dilaksanakan. Ya, dengan ketentuan upah 110% di atas UMK. Tapi kenyataan pada kami tidak terjadi seperti itu. Kami dibayar di bawah UMK, bahkan betul-betul di bawah. Kami dibayar 300.000, 400.000. Alasan mereka karena pekerjaan itu pemborongan. Tapi manakala kami menerima surat dari PLN Pusat bahwa implementasi SK 500 itu harus dijalankan. Dewan Pengupahan terkejut atas pengaduan buruh. Keberadaan outsourcing sungguh di luar pengetahuan dan memang melanggar undang-undang. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung, Risma Yantina, mengundang pekerja turut membahas karyawan outsourcing Senin pekan depan. Pemerintah bakal memanggil direksi PLN. Kalau memang Bapak merasa dirugikan oleh PLN, karena PLN juga di bawah koordinasi kami pembinaannya. Nanti apalagi ini masalah outsourcing, Pak, masalah outsourcing ini lebih dari 5 hal yang diamanatkan oleh undang-undang tidak boleh di outsourcing. Dan nanti Pak Yanto hari Senin atau hari Selasa tinggalkan saja nomor HP Bapak, nanti teman-teman saya akan mencatatnya, nanti akan menghubungi Bapak untuk kita bicara, berdialog lebih lanjut masalah outsourcing di PT PLN. Karena kami jujur kalau PT PLN masalah outsourcing ini belum blow up oleh kami. PLN Lampung bukan satu-satunya pengguna pekerja outsourcing. Serikat Buruh juga menyebut PT Hanjung pun mempekerjakan outsourcing. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Dari organ
Penghentian kurikulum 2013 memicu pro dan kontra di kalangan guru maupun siswa sekolah dasar hingga SMA. Dinas Pendidikan Lampung menurunkan tim evaluasi berjumlah 186 orang. Hasil evaluasi baru masuk 50%. Tim evaluasi kurikulum 2013 turun ke seluruh sekolah di 15 kabupaten kota. Tim ini bekerja dengan sistem 3 tahapan. 2 tahap telah selesai sementara tahap terakhir masih menunggu. Laporan tim evaluasi baru masuk 50% hingga pertengahan Desember. Jumlah sekolah penolak maupun pendukung kurikulum 2013 baru diketahui akhir bulan ini. Sekolah percontohan memilih kelanjutan kurikulum 2013. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lampung Ria Andari menjelaskan sekolah percontohan ini terdiri 137 SD dan SMP ini telah melaksanakan kurikulum 3 semester atau masuk tahun kedua. Sementara sekolah dengan kurikulum baru 1 semester masih menunggu tim evaluasi. Kami menurunkan 186 orang ke lapangan dalam rangka untuk melihat dan memonitoring secara langsung implementasi kurikulum 2013. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang betul-betul valid dan maksimal sehingga kita ketahui apa sih kendala yang terbesar dalam pelaksanaan implementasi 2013. Dan hasilnya ini sedang kita tunggu. Mereka baru saja menyelesaikan kemarin tanggal 10 Desember. Hasilnya sekarang sedang dianalisis oleh tim pengembang kurikulum yang akan menganalisis, nanti akan kita sampaikan ke masing-masing kabupaten kota pelaksana kurikulum 2013. Ria Andari menyatakan penghentian kurikulum 2013 merupakan kerugian besar. Negara telah mengeluarkan biaya dan guru-guru bersusah payah mengikuti sertifikasi. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. 5 kecamatan di Lampung Timur rentan penyakit demam berdarah dan diare sejak musim pancaroba hingga penghujan. Ancaman wabah demam berdarah makin besar di kawasan Hunian Walet. Lokasi ini menjadi sarang penyebaran penyakit. 5 wilayah rawan wabah demam berdarah dengue atau DBD dan diare adalah Kecamatan Pekalongan, Batanghari, Waijepara, Mataram Baru, dan Bandar Sri Bawono. Dinas Kesehatan Lampung Timur memberikan perhatian ekstra karena korban selalu berjatuhan setiap tahun. Demam berdarah rentan menular melalui nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini cepat berkembang biak di tempat berair dan lembab seperti bak penampungan. Banyaknya gedung walet turut andil dalam penyebaran demam berdarah. Kolam walet selalu menjadi sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Lampung Timur mengakui penyuluhan wabah demam berdarah belum menjangkau semua wilayah, termasuk kawasan gedung walet. Pemilik gedung diminta kesadarannya membersihkan kolam atau penyemprotan jentik nyamuk. Kami lakukan survei ke rumah walet. Karena pas sekarang itu banyak rumah walet yang kosong, notabene banyak kolam-kolam yang tidak ada ikannya. Di situ tempat genangan air yang ada di dalam kolam-kolam walet yang sudah tidak berisi burung walet. Kalau dulu ada burung waletnya, barangkali jentik nyamuknya dimakan walet. Tapi kalau sekarang waletnya nggak ada, yang ada burung hantu, sehingganya nyamuknya semakin pesat perkembangannya. Kalau di Jepara terutama yang saya lihat, saya pernah survei dengan Pak Camat, Kapolsek, dan Koramil. Demam berdarah rawan menyebar sejak musim pancaroba hingga penghujan. Masyarakat bisa menangkal wabah ini dengan pola hidup bersih dan sehat. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Iskandar M. Sahil mengunjungi korban bentrok Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Ia menyerahkan bantuan sekaligus memastikan pasukan TNI Angkatan Darat turut memulihkan keamanan. Para korban bentrok masih mengungsi di gudang pupuk Kecamatan Anak Tuha. Kunjungan Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Iskandar M. Sahil disambut Danrem Garuda Hitam Kolonel Winarto, Dandim Letkol CZI Hari Darmika, Ketua DPRD Junaidi, Kajari Nina Kartini, dan Wakapolres Kompol Edi Cahyono. Pangdam menyerahkan bantuan dan bersimpati terhadap 2 kelompok warga Tanjung Harapan. Ia mengingatkan bentrokan selalu membawa korban maupun kerusakan. Konflik seperti ini harus dihindari, termasuk membawa-bawa unsur SARA. TNI bersama kepolisian berpatroli dan membina keamanan.
TNI juga siap membantu pemerintah memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat bentrok. Oh, agenda hari ini memang saya udah lama sebenarnya mau ke sini, mau lihat masyarakat di Lampung Tengah, di kampung Tanjung Harapan ini, dalam rangka ikut juga merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga kita dengan apa ada yang kita miliki, hari ini kita bawa dan kita berikan sebagai tali asi. Itu tadi yang saya bilang, kita untuk merasakan yang mereka rasakan di sini. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera cair dan bisa segera mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah menyiapkan dana 800 juta rupiah untuk perbaikan rumah warga. Wakil Bupati Mustafa juga memohon pembentukan koramil di setiap kecamatan. Dari Lampung Tengah, Roy Emperlioli dan Mujahid melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Lomba senam sehat di Seputi Raman Lampung Tengah dapat memperkokoh kesatuan bangsa. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Tukarkan 100 poin VIP Chandra Anda dengan Coca-Cola 1,5 liter dan Coco Wafer Roll atau 50 potongan poin untuk 500 ml Sania minyak goreng. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Unit Pelayanan Teknis Daerah Seputi Raman, Lampung Tengah mengadakan gebyar lomba senam massal antar kampung. Acara ini diharapkan dapat mempersatukan seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi konflik di Lampung Tengah. Acara gebyar lomba senam massal antar kampung ini diselenggarakan di Lapangan Merdeka Seputi Raman, Lampung Tengah. Acara ini diadakan setiap bulan oleh UPTD Seputi Mataram dan selalu dihadiri ribuan peserta. Untuk menambah semangat dan antusias peserta, Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa menyumbangkan sebuah sepeda motor sebagai hadiah utama. Acara-acara seperti ini dapat dijadikan contoh bagi seluruh kecamatan di Lampung Tengah agar kesatuan di masyarakat lebih kokoh sehingga tidak ada lagi konflik antar kampung di Lampung Tengah. Dihadirkan di sini agar kecamatan-kecamatan lain mengadopsi, mencontoh kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ini kita ambil per kecamatan dan tidak melihat dari suku, agama, dan perbedaan lain. Dan ke depan harapan saya tidak akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang sifatnya kisruh dan adanya perpecahan antar kampung, dusun maupun lain-lain. Gebyar senam massal ini mendapatkan penghargaan dan memecahkan rekor peserta senam terbanyak di Lampung Tengah. UPTD Seputi Mataram juga akan menyelenggarakan festival seni budaya tahun depan. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Denny Hendry melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Apriliani Justin Ficardo, meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meningkatkan kesejahteraan warga desa. Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kedua bersama tim penilai apresiasi Bunda PAUD. Tim penilai Lomba Kesatuan Gerak Kesrak PKKKB Kesehatan diketuai Sri Muryani mendapat sambutan meriah siswa sekolah dasar hingga SMA. Mereka disuguhi pentas musik tradisional dan budaya Bali. Unsur pemerintahan turut menyambut, yaitu Sekda Iwayan Sutarja, Ketua PKK Asmara Dewi Erwin Arifin, anggota DPRD, Kepala PP dan KB Andi Suhandi, para camat serta puluhan kades. Sekda menyatakan Desa Brajayekti sejak awal optimis mewakili Lampung ke Lomba Kesrak tingkat nasional. Sementara Ketua PKK Asmara Dewi memastikan persiapan lomba sudah berjalan sebulan. Tim penilai diminta bertugas secara jujur. Desa-desa yang ada di Kabupaten Lampung akan Desa Brajayekti
dilombakan sebagai tolak ukur. Ketua tim penilai Sri Mulyani menjelaskan manfaat lomba kesrak sebagai pendorong kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia gembira karena warga Lampung Timur tidak menganggap sebagai acara seremoni. Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Desa Brajayekti, Kecamatan Braja Selebah, mewakili Lampung Timur dalam lomba kesrak tingkat provinsi. Keberhasilan ini sesuai hasil penilaian 2 hari lalu. Lomba ini mendorong peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kedatangan Apriliani Justin Ricardo disambut Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang Erna Hanan Arazak dan Wakil Bupati Heri Hardoyo. Rombongan disuguhi tarian tradisional anak-anak PAUD. Apriliani Justin telah 2 kali mengunjungi Kabupaten Tulang Bawang sejak dilantik sebagai Ketua Dekranasda dan tim penggerak PKK Provinsi Lampung. Apriliani Justin meninjau semua kegiatan PKK dan Dekranasda ke semua kabupaten kota termasuk Tulang Bawang. Ia berharap pemerintah kabupaten bersinergi dengan Pemprov Lampung meningkatkan kesejahteraan warga desa dan turut mengurangi pengangguran. Mudah-mudahan kita bersama-sama, satu kata, satu visi, satu tujuan, memajukan masyarakat Lampung. Kunjungan kerja Apriliani Justin fokus pada pembinaan gerakan PKK dan Dekranasda. Ia optimis pembinaan makin maju di bawah pimpinan Erna Hanan. Dari Tulang Bawang, Amir Mahmud dan Moses melaporkan. Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo menghadiri seminar sehari tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Seminar tersebut untuk meningkatkan pemahaman kaum ibu guna mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi. Seminar sehari tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak ini diselenggarakan untuk menyambut peringatan Hari Ibu ke-86 pada 22 Desember mendatang. Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo menjelaskan seminar ini merupakan upaya Pemkab Tulang Bawang untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak. Banyak juga yang belum tahu bahwa KDRT itu sesungguhnya mengandung aspek pidana. Nah, dalam rangka memberikan pencerahan ini kepada masyarakat Tulang Bawang, tim penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang, Dharma Wanita dan GOW, Gabungan Organisasi Wanita, menyelenggarakan seminar ini untuk memberikan pemahaman. Acara ini disambut positif oleh masyarakat. Masyarakat menilai seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak di Tulang Bawang. Amir Mahmud dan Moses Rotama melaporkan. Bupati Tulang Bawang Hanan Arazak meresmikan pasar tradisional Gedung Bandarrejo di Kecamatan Gedung Meneng yang baru selesai direhab. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama pasar oleh Bupati dan pemukulan gong oleh istri Wakil Bupati. Peresmian pasar tradisional Gedung Bandarrejo di Kecamatan Gedung Meneng ini diawali dengan pemukulan gong oleh Wakil Ketua PKK Tulang Bawang Zaidirina Heri Wardoyo. Setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Heri Wardoyo dan pembukaan selubung tirai plang nama pasar oleh Bupati Tulang Bawang Hanan Arazak. Pasar tradisional Gedung Bandarrejo ini merupakan satu-satunya pasar di Kecamatan Gedung Meneng. Awalnya pasar ini semi permanen dan hanya menampung 40 pedagang dan dengan aktivitas sepekan sekali. Tahun ini pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menambah pasar Gedung Bandarrejo ini menjadi pasar permanen dan beraktivitas 3 kali sepekan. Dalam sambutannya, Bupati Tulang Bawang Hanan Arazak mengharapkan pasar tradisional Gedung Bandarrejo menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat pedagang di Kecamatan Gedung Meneng. Pasar itu dikembangkan dari yang ada, dan mengembangkannya tidak bisa secara revolusioner, secara besar-besaran, secara bertahap. Saat ini di Tulang Bawang masih terdapat 17 pasar tradisional yang juga memerlukan rehab. Amir Mahmud dan Moses Rotama melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.